Baik, selamat pagi bagi peserta didik kami kelas 5. Pada jam kedua, tepatnya jam 10, kita akan belajar bahasa daerah Simalungun. Tapi mohonlah kita supaya berdua di tempat kita masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya segala pekerjaan kita diberkati. Pada hari ini, peserta didik kami kelas 5, kita akan belajar bahasa daerah. Judulnya Tingkat Bangsawan dan Masyarakat. Pak Guru ulangi, Tingkat Bangsawan dan Masyarakat. Pada zaman dahulu kala, sebelum terjadi kemerdekaan di Republik Indonesia ini pada zaman penjajahan, masyarakat yang ada di daerah Simalungun dibagi atas beberapa tingkatan. Tingkatan pertama disebutlah itu raja. Raja ini adalah seorang yang memimpin satu daerah yang luas. Raja diambil dari keturunan raja. Istrinya pun harus keturunan raja. Begitu. Jadi untuk raja yang berikutnya harus anak raja. Itu tingkat daripada bangsawan. Jadi nggak bisa dari keturunan rakyat jelata. Nah, di bawah daripada tingkat tertinggi yaitu tingkat raja, ada yang disebut dengan itulah tingkat pertuanon. Tingkat pertuanon. Tingkat pertuanon ini memimpin beberapa desa yang kecil atau sekaranglah itu disebutlah itu kecamatan. Memimpin contohnya Tuan Sidamanik, Pertuanon Tiga Balata, Pertuanon Tanah Jawa, Pertuanon Bandar, Pertuanon Sipolha, itulah contohnya ya. Jadi itu di bawah tingkat daripada raja. Di atasnya itu adalah raja. Tetapi semuanya itu harus yang ada kaitan keluarga dari raja. Jadi nggak bisa orang lain. Harus ada hubungan keluarga dengan raja. Itulah yang bisa dengan pertuanon. Di bawah pertuanon ada disebut parbapaun. Parbapaun ini memimpin, kalau sekarang itu kelurahan. Memimpin kelurahan. Kalau dulu disebut itu sebagai kedaerahan. Jadi di bawahnya pertuanon itu. Nah, itulah yang memimpin. Jadi kalau parbapaun ini memimpin daerah-daerah yang ada di daerah pertuanon. Contohnya kalau pertuanon Bandar dibagi-bagi itu beberapa bagian, itulah yang dipimpin parbapaun. Kemudian di bawah parbapaun ada yang disebut dengan parbapaun etik, artinya kepala lorong lah itu, ataupun RT, itulah itu parbapaun etik. Ini memimpin disebut daerah kecil, dikatakanlah ini beberapa desa yang dipimpin ini. Itulah yang disebut dengan parbapaun etik. Kalau sekarang disebutlah itu kepala lorong atau RT RW. Di bawahnya ini rakyat. Rakyat. Ada rakyat biasa. Rakyat biasa contohnya bahwa dia rakyat yang bebas, tak ada ikatan apapun. Dia berhubungan langsung dengan kepala lorong atau rajanya. Di bawah itu ada yang disebut dengan ini yang paling rendah disebut Jabulun. Pak
Aku ulangi, jabulun atau budak. Jadi budak inilah tingkat dari rakyat yang terendah di daerah Simalungun. Kalau sekarang ini budak ini dipekerjakan di ladang, mengerjakan ladang, dan tidur pun rumahnya dibuat di ladang itu. Dia adalah orang terasing. Artinya orang terasing tidak bisa bercampur dengan rakyat biasa. Namanya pun budak. Kalau budak itu adalah orang yang paling hina. Orang yang paling hina. Yaitulah tingkat masyarakat dari raja sampai jabulun yang ada di daerah Simalungun. Tapi itu terjadi sebelum zaman revolusi. Sesudah zaman revolusi atau kemerdekaan, hal tersebut, tingkat masyarakat tersebut dihapuskan di daerah Simalungun. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi istilah daripada orang yang paling hina. Tidak ada lagi. Semua masyarakat itulah sama kedudukannya di Indonesia ini, terutama di dalam hukum. Kemudian pada peserta didik kami kelas 5, di sini akan Pak Guru bacakan tentang identitas seorang budak. Pak Guru ulangi, tentang ciri-ciri seorang budak. Pak Guru baca dulu ya. Nanti tolong supaya dengarkan bagus-bagus. Pertama, jabulun marutang. Ia adalah jadi orang bebas. Maaf dulu ya. Seorang yang menjadi budak karena berhutang, sehingga terjual menjadi budak. Ia dapat menjadi orang bebas jika dapat membayar hutangnya. Itu jabulun marutang atau budak yang berhutang. Yang kedua, jabulun tangga, yaitu mereka yang berketurunan dari keturunan budak. Artinya turun-temurun dia menjadi budak. Yang ketiga, jabulun tahanan, yaitu jabulun tahanan-tahanan perang. Itu atau budak karena terjadi tahunan perang. Yang keempat, jabulun ayopan, yaitu wanita atau anak-anak yang hidupi raja yang merupakan keluarga dari pengkhianat-pengkhianat. 5. Jabulun dapot iparlitunan, rakyat atau raja yang tertangkap ketika ingin melarikan diri. 6. Anak-anak babi, yaitu anak-anak yang lahir dari hasil perselingkuhan atau kejahatan seksual. 7. Anak-anak dari budak. Kalau ayahnya budak, anaknya pun budak. Itulah tingkat-tingkat daripada budak ataupun jabulun di wilayah daerah Simalungun. Demikianlah dulu penjelasan yang disampaikan Pak Guru. Mohon didengarkan baik-baik supaya lebih paham. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.